Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Ula Zafira dengan NIM 082111733056. Pada video ini, saya berkesempatan untuk memaparkan hasil proyek ujian akhir semester Medan Elektromagnetik dengan topik persamaan Maxwell dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kita ke definisi dari persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell adalah hukum dasar kelistrikan dan kemagnetan yang dirumuskan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1964. Persamaan ini merupakan himpunan empat persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya, muatan listrik dan arus listrik, menurut teori elektrodinamika klasik. Nah, keempat persamaan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah sebuah gelombang elektromagnetik, di mana keempat persamaan ini disebut dengan hukum Gauss untuk magnetisme, hukum induksi Faraday, dan hukum Ampere. Keempat persamaan ini dengan hukum Lorentz merupakan kumpulan hukum lengkap dari elektrodinamika klasik. Pada persamaan Maxwell terdapat dua perumusan, yaitu yang pertama adalah perumusan dalam muatan dan arus bebas dan perumusan dalam muatan dan arus total. Nah, kedua perumusan ini saling ekuivalen. Yang pertama, kita akan membahas tentang perumusan dalam muatan dan arus bebas. Dalam perumusan ini, ada persamaan yang pertama yaitu hukum Gauss, di mana hukum Gauss ini memisahkan muatan terikat dan arus terikat yang muncul dalam konteks dielektrik pada bahan magnet dari muatan bebas dan arus bebas. Nah, pemisahan ini berguna untuk perhitungan yang melibatkan bahan dielektrik magnet. Secara konstektual, hukum Gauss menerangkan tentang bagaimana muatan listrik dapat menciptakan dan mengubah medan listrik. Medan listrik ini cenderung untuk bergerak dari muatan positif menuju muatan negatif. Hukum Gauss di sini adalah penjelasan utama mengapa muatan yang berbeda jenis saling tarik-menarik dan mengapa muatan yang sama jenisnya saling tolak-menolak. Nah, muatan-muatan tersebut merupakan medan listrik yang dianggap oleh muatan lain melalui gaya listrik. Selanjutnya, pada persamaan kedua yaitu hukum Gauss untuk magnetisme, yang mana pada hukum ini menyatakan bahwa tidak seperti listrik, tidak ada partikel kutub utara atau selatan, di mana kedua kutub tersebut harus saling berpasangan. Selanjutnya, pada persamaan ketiga terdapat persamaan Maxwell-Faraday atau hukum induksi Faraday yang mendeskripsikan bagaimana mengubah medan magnet dapat menciptakan medan listrik. Nah, ini merupakan prinsip operasi dari banyaknya generator listrik. Gaya mekanik seperti yang ditimbulkan oleh air pada bendungan memutar sebuah medan magnet yang besar dan perubahan medan magnet ini menciptakan medan listrik yang mendorong arus listrik yang kemudian disalurkan melalui jala-jala listrik. Selanjutnya, pada persamaan yang keempat terdapat hukum Ampere, di mana pada hukum Ampere ini menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yaitu yang pertama adalah arus listrik, rumusan awal hukum Ampere, dan dengan mengubah medan listrik. Pada kasus ini, itu merupakan tambahan dari Maxwell. Harus diingat bahwa pada perumusan ini koreksi Maxwell cukup penting karena hukum ini menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Kita juga harus tahu bahwa begitupun sebaliknya. Meskipun tidak ada muatan atau arus listrik masih memungkinkan untuk memiliki gelombang osilasi medan magnet dan medan listrik yang stabil dan dapat menjalar secara terus-menerus. Nah, keempat persamaan Maxwell yang sudah saya sebutkan tadi ini mendeskripsikan gelombang secara kuantitatif. Persamaan ini meramalkan bahwa gelombang ini pasti memiliki laju tertentu yang universal. Laju ini dapat dihitung cukup dari dua konstanta fisika yang dapat diukur, yaitu konstanta dielektrik dan magnetik. Laju yang dihitung untuk radiasi elektromagnetik sama dengan laju cahaya, yang mana
Laju cahaya sendiri merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik seperti sinar X, sinar gamma, sinar beta, gelombang radio, dan lain-lain. Dengan begitu, Maxwell ini memadukan dua bidang yang sebelumnya terpisah, yaitu elektromagnetik dan optik. Selanjutnya, kita akan masuk pada bahasan perumusan dalam muatan dan arus total, yang mana pada rumusan ini diberlakukan semua muatan secara setara, sehingga di rumusan ini kita menggabungkan muatan bebas dan terikat ke dalam suatu muatan total. Nah, hal yang sama juga berlaku pada arus. Nah, ini tuh lebih mendasar atau mikroskopis yang berguna bila tidak ada bahan dielektrik atau magnet. Langsung aja kita ke persamaan yang pertama, yaitu hukum Gauss, yang mana hukum Gauss ini mendefinisikan jumlah total rapat fluks yang meninggalkan suatu permukaan yang tertutup sama dengan total muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup sendiri. Nah, persamaan ini menjelaskan fenomena tentang suatu medan listrik yang mana pada slide ini adalah Q akan menjadi sumber timbulnya medan listrik atau rapat fluks listrik. Sehingga fluks elektrik pada suatu ruang itu sebanding dengan muatan total yang ada dalam ruangan tersebut. Nah, selanjutnya kita ke persamaan yang kedua, yaitu hukum Gauss atau hukum Gauss untuk magnetisme. Nah, pada hukum Gauss untuk magnetisme ini menjelaskan bahwa tidak ada yang dinamakan muatan magnetik sebagai sumber medan magnet. Muatan listrik hanya akan menghasilkan medan listrik, sehingga medan magnet hanya dihasilkan oleh medan listrik yang berubah terhadap waktu seperti pada hukum Ampere dengan bentuk diferensialnya merupakan bentuk matematis dari fenomena fisika bahwa tidak ada medan magnet satu kutub, yaitu monopol magnetik, dan akan selalu ada dua kutub yakni kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, pada persamaan yang ketiga terdapat persamaan Maxwell-Faraday atau hukum induksi Faraday, yang mana pada hukum ini didefinisikan bahwa jika ada rapat fluks listrik yang mana pada slide ini adalah B, yang berubah terhadap waktu dan menembus suatu bidang yang dikelilingi lintasan tertutup, maka akan menghasilkan medan listrik yang mana pada slide ini adalah E, yang arahnya sesuai dengan arah lintasan tertutup tersebut, yang mana di sini dikelilingi oleh bidang ds. Nah, arah rapat fluks magnetik B ini dan arah medan listrik E ini sesuai dengan aturan kaidah tangan kanan. Persamaan ini juga dapat menjelaskan bahwa medan magnet berubah terhadap waktu dan menghasilkan medan listrik. Kemudian pada persamaan ini terdapat tanda negatif yang mana tanda negatif ini menyimbolkan bahwa arah dari GGL atau induksi magnetik melawan perubahan yang menghasilkan GGL tersebut. Yang terakhir pada persamaan yang keempat yaitu hukum Ampere, yang mana hukum Ampere ini menjelaskan bahwa tidak ada rapat arus J, maka ada rapat jika ada rapat arus J, maka ada rapat fluks listrik di D yang berubah terhadap waktu dan menembus suatu bidang ds yang dikelilingi lintasan tertutup. Maka akan dihasilkan medan magnet H yang arahnya sesuai dengan lintasan tertutup, yakni mengelilingi bidang ds. Nah, sama halnya dengan hukum Faraday, arah medan H, rapat arus J, dan rapat fluks listrik D sesuai dengan aturan kaidah tangan kanan. Nah, di sini juga ada kemungkinan untuk menghasilkan medan magnet H, yaitu yang pertama adalah medan magnet hanya dihasilkan oleh rapat arus J saja. Yang kedua, medan magnet hanya dihasilkan oleh rapat fluks listrik D yang berubah terhadap waktu atau T. Dan yang ketiga adalah medan magnet dihasilkan oleh keduanya, baik oleh rapat arus J maupun oleh rapat fluks listrik D yang berubah terhadap waktu atau T. Nah, perlu kalian tahu bahwa sebelum adanya persamaan Maxwell ini, masing-masing persamaan yang sudah saya sebutkan tadi diberlakukan secara terpisah.
Masing-masing digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat listrik atau magnet atau elektromagnet. Misalnya saja, pada pada hukum Gauss, pada hukum Gauss ini merupakan persamaan dari persamaan Maxwell yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara distribusi muatan dengan medan listrik yang ditimbulkannya. Nah, ini diberlakukan pada medan elektrostatis dan tidak pernah dikaitkan dengan persamaan lain dalam elektromagnetik. Tetapi dalam persamaan Maxwell, persamaan ini tidaklah berdiri sendiri meskipun dapat diterapkan secara terpisah, melainkan bersama-sama dengan tiga persamaan lainnya untuk membentuk suatu sistem persamaan yang diberlakukan serentak pada gejala elektromagnetik. Nah, dari persamaan Maxwell ini dapat dibuktikan bahwa gelombang elektromagnetik merambat di udara atau ruang hampa dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya dan hubungan antara vektor medan listrik, vektor medan magnet, dan arah penjalarannya saling tegak lurus sesuai dengan aturan perkalian silang dua buah vektor. Nah, hasil penemuan inilah yang kemudian menyebabkan banyak aplikasi bernilai komersial yang dapat dihasilkan oleh penggunaan konsep persamaan Maxwell ini, terutama terkait dengan perambatan gelombang elektromagnetik. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang persamaan Maxwell dan perumusan-perumusannya. Nah, apa sih intinya? Jadi pada intinya, persamaan Maxwell secara umum diterapkan pada rata-rata makroskopis dari medan yang sangat bervariasi pada skala mikroskopik di sekitar masing-masing atom. Di tempat tersebut, medan juga mengalami efek kuantum. Nah, hanya bila dipahami sebagai rata-rata, kita dapat mendefinisikan besaran seperti permitivitas dan permeabilitas magnet bahan. Pada arah mikroskopik, persamaan Maxwell dengan mengabaikan efek kuantum mendeskripsikan medan, muatan, dan arus dalam ruang hampa. Namun, pada level rincian ini, kita harus memperhitungkan setiap muatan, bahkan pada level atomik yang secara umum merupakan masalah yang tidak terpecahkan. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke topik selanjutnya, yaitu aplikasi persamaan Maxwell dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah aplikasi persamaan Maxwell dalam kapasitor. Persamaan Maxwell yang keempat atau dikenal dengan hukum Gauss menunjukkan bahwa keberadaan muatan listrik Q merupakan sumber dari displacement current D. Kapasitor ini merupakan pemanfaatan dari persamaan Maxwell tersebut. Nah, apa sih kapasitor itu? Kapasitor ini adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam bentuk muatan. Selain itu, kapasitor juga dapat digunakan sebagai penyaring frekuensi. Kapasitor itu untuk menyimpan kemampuan kapasitor dalam muatan listrik disebut farad, sedangkan simbol dari kapasitor adalah C. Nah, sebuah kapasitor itu pada dasarnya terbuat dari dua buah lempengan logam yang saling sejajar satu sama lain, dan di antara kedua logam tersebut terdapat bahan isolator yang sering disebut dielektrik. Nah, bahan dielektrik tersebut itu dapat mempengaruhi nilai dari kapasitansi kapasitor tersebut. Adapun bahan dielektrik yang paling sering dipakai adalah keramik, kertas, udara, metal film, dan lain-lain. Nah, kapasitor ini sering juga disebut sebagai kondensator. Kapasitor ini memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran, tergantung dari kapasitas, tegangan kerja, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya kapasitor dalam sebuah rangkaian? Jadi, di sini dengan mengalirkan elektron menuju kapasitor. Nah, pada saat kapasitor sudah dipenuhi oleh elektron, tegangan akan mengalir menuju rangkaian yang membutuhkannya. Nah, dengan begitu, kapasitor akan membangkitkan reaktif untuk rangkaian. Selanjutnya adalah aplikasi dari persamaan Maxwell pada motor listrik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih motor listrik itu. Jadi, motor listrik itu merupakan sebuah perangkat
elektromagnetis yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik dari motor listrik ini digunakan pada beberapa peralatan rumah tangga maupun di industri-industri seperti mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dan lain-lain. Nah, pada motor listrik ini, tenaga listrik itu diubah menjadi tenaga mekanik. Nah, perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana diketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama akan tarik-menarik. Maka gerakan dapat diperoleh jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Nah, bagaimana sih mekanisme kerja dari motor listrik itu sendiri? Jadi, mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum itu sama, yaitu arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut dengan kumparan medan. Selanjutnya adalah aplikasi penerapan persamaan Maxwell pada kipas angin. Nah, persamaan Maxwell kedua yakni hukum Ampere dan arus pergeseran Maxwell menjelaskan tentang keberadaan arus listrik J membangkitkan rotasi medan magnet H, yang mana sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu kipas angin. Jadi, kipas angin ini merupakan salah satu aplikasi hukum ini yang sehari-hari sering kita jumpai. Kipas angin ini adalah alat elektronik yang dipergunakan untuk menghasilkan angin. Fungsi umum dari kipas angin adalah untuk pendingin udara, penyegar udara, pengering yang umumnya memakai komponen penghasil panas. Nah, kipas angin ini juga ditemukan di mesin penyedot debu dan berbagai ornamen untuk dekorasi ruangan. Nah, bagaimana sih mekanisme dari kerja kipas angin? Jadi, untuk prinsip kerja dari kipas angin dengan sumber AC, yaitu ketika arus bolak-balik masuk menuju kipas angin, kipas akan langsung bergerak atau berputar karena dalam kipas angin tersebut terdapat suatu motor listrik. Nah, motor listrik tersebut mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Hal ini terjadi karena dalam sebuah motor listrik terdapat suatu kumparan besi pada bagian yang bergerak beserta sepasang pipi membentuk magnet U pada bagian yang diam atau permanen. Jadi, ketika listrik mengalir pada lilitan kawat dalam kumparan besi, hal ini membuat kumparan besi menjadi sebuah magnet karena sifat magnet yang saling tolak-menolak. Pada kedua kutubnya, maka gaya tolak-menolak magnet antara kumparan besi dan sepasang magnet tersebut membuat gaya berputar secara periodik pada kumparan besi tersebut. Oleh karena itu, baling-baling kipas angin dikaitkan ke poros kumparan tersebut. Penambahan tegangan listrik pada kumparan besi dan menjadi gaya kemagnetan ditunjukkan untuk memperbesar hembusan angin pada kipas angin. Sekian yang dapat saya paparkan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.